I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 2106018 dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu tentang multikolinerialitas. Apakah yang terjadi jika regresi saling berkolaborasi? Pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh dosen Dr. Alko Satrianto SEME. Pendahuluan, tidak terdapat pasang kata yang salah untuk mengisukan dalam teks ekonometrika dan referensi aplikasi daripada pasangan problem multikolinerialitas. Banyak variabel penjelas sangat kolinerial pada kenyataannya. Ada 8 asumsi dari Classical Linear Regression Model atau CLRM adalah tidak ada multikolinerialitas di antara regresor-regresor yang terlibat dalam model regresi. Dalam bab ini, kita akan memperhatikan secara kritis asumsi ini dengan mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah sifat alami dari multikolineritas? Yang kedua, apakah multikolineritas benar-benar merupakan suatu problem? Yang ketiga, apa saja konsekuensi praktisnya? Yang keempat, bagaimana cara mendeteksinya? Yang kelima, yaitu apa saja langkah-langkah perbaikan yang dapat ditempuh untuk menanggulangi masalah multikolineritas. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat alamiah multikolineritas. Istilah multikolineritas mengacu pada Regnervis. Awalnya hal tersebut berarti keberadaan dari hubungan linear yang sempurna atau tepat di antara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Untuk regresi variabel K yang melibatkan variabel penjelas X1, X2, seterusnya, di mana X1 sama dengan 1 untuk semua observasi mengikutkan faktor intercept. Dikatakan terdapat hubungan linear yang tepat jika kondisi berikut dipenuhi. Terdapat persamaan 10.1.1 yaitu lambda 1 X1 ditambah lambda 2 X2 ditambah seterusnya dan lambda K XK sama dengan 0, di mana lambda 1, lambda 2, lambda K adalah konstan yang sedemikian rupa sehingga tidak semuanya bernilai 0 secara bersamaan. Bagaimanapun, istilah multikolineritas digunakan dalam pengertian yang lebih luas untuk memasukkan kasus multikolineritas sempurna seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 10.1.1 tadi, seperti kasus di mana variabel X berinterkolerasi namun tidak sempurna, yaitu seperti persamaan 10.1.2, di mana persamaannya itu lambda 1 X1 ditambah lambda 2 X2 ditambah lambda K XK
ditambah VI sama dengan 0, di mana VI adalah faktor kesalahan stokastik. Yang kedua, kita membahas tentang estimasi pada keberadaan multikolinearitas sempurna. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa dalam kasus multikolinearitas sempurna, koefisien regresi tetap, tetapi tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga. Fakta ini dapat ditunjukkan dalam model regresi 3 variabel menggunakan bentuk deviasi, di mana semua variabel digambarkan sebagai deviasi dari rata sampel mereka. Kita dapat menuliskan model regresi 3 variabel tersebut sebagai berikut, yaitu dalam persamaan 10.2.1, yaitu YI sama dengan beta topi 2 X 2I ditambah beta topi 3 X 3I ditambah U topi I. Asumsikan bahwa X3I sama dengan lambda X2I, di mana lambda adalah konstan yang tidak bernilai 0. Kasus multikolinearitas sempurna, seseorang tidak dapat memperoleh solusi yang unik bagi koefisien regresi individual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang estimasi pada keberadaan multikolinearitas yang tinggi, tetapi tidak sempurna. Situasi multikolinearitas sempurna merupakan penyakit yang ekstrim. Umumnya tidak ada hubungan linear yang tepat di antara variabel X, khususnya pada data yang melibatkan data ekonomi yaitu time series. Jadi, berpaling kembali pada model 3 variabel pada bentuk deviasi yang telah ditentukan dari persamaan 10.2.1 dan bukan pada multikolinearitas sempurna. Kita dapatkan persamaan 10.3.1 yaitu X3I sama dengan lambda X2I ditambah VI, di mana lambda tidak sama dengan 0 dan VI adalah faktor kesalahan stokastik sedemikian hingga sigma X2I VI sama dengan 0. Dalam kasus ini, estimasi koefisien beta 2 dan beta 3 dimungkinkan, sebagaimana contoh substitusi persamaan 10.3.1 dan ke persamaan 7.4.2. Ini ada contohnya pada buku Ekonometrika oleh Gujarayati. Selanjutnya kita akan membahas tentang multikolinearitas, konsekuensi teoritis dari multikolinearitas itu. Untuk kembali pada pentingnya ukuran sampel, Goldberg menciptakan istilah baru yaitu mikronumerositas. Untuk menandingi istilah bersuku kata banyak yaitu multikolinearitas. Seorang ilmuwan mungkin tidak dapat berbuat banyak mengenai ukuran sampel dari data yang harus menghadapi masalah estimasi yang cukup krusial untuk membenarkan perilaku kita sebagai pelanggar terhadap CLRM. Yaitu yang pertama, benar bahwa pada kasus linear multikolinearity, estimator OLS tidak bias. Yang kedua, benar bahwa kolinearitas tidak merusak sifat varians minimum pada semua estimator yang linear dan tidak bias. Yang ketiga, multikolinearitas pada dasarnya merupakan fenomena sebuah sampel. Yang kelima, kita akan membahas tentang konsekuensi praktis dari multikolinearitas. Dalam kasus linear atau high multikolinearity,
seseorang mungkin tidak akan menemukan konsekuensi-konsekuensi berikut, yaitu ada 5 konsekuensi, yaitu yang pertama, walaupun blue, estimator OLS memiliki varians dan covariance yang besar, membuat estimasi yang akurat menjadi sulit. Yang kedua, dikarenakan konsekuensi 1, interval kepercayaan cenderung sangat lebar, menimbulkan penerimaan dari hipotesis nol. Yang ketiga, dikarenakan konsekuensi 1, rasio T dari 1 atau lebih koefisien akan cenderung tidak signifikan secara statistik. Yang keempat, walaupun rasio T dari 1 atau lebih koefisien secara statis tidak signifikan, R kuadrat, ukuran Goodnight of Phi suatu model secara keseluruhan bisa saja sangat tinggi. Yang kelima, estimator OLS dan standar errornya dapat bersifat sensitif terhadap perubahan yang kecil pada data. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah contoh ilustrasi. Nah, di sini saya mengambil contoh 10.1, yaitu pengeluaran konsumsi dalam hubungannya dengan pendapatan dan kekayaan. Untuk mengilustrasikan berbagai poin yang telah kita buat sejak ini, mari kita pertimbangkan kembali contoh konsumsi pendapatan dari bab 3. Pada tabel 10.5 mencakup data hipotesis mengenai konsumsi, pendapatan, dan kekayaan. Jika kita asumsikan bahwa pengeluaran konsumsi berhubungan secara linier dengan pendapatan dan kekayaan, maka dari tabel 10.5 tersebut kita dapatkan regresinya sebagai berikut, yaitu PI sama dengan 24,7747 ditambah 0,9415x2i dikurang 0,0424x3i. Di bawahnya sama dengan 6,7525 0,8229 0,807. T sama dengan 3,6690 1,1442 min 0,5261. R kuadratnya yaitu 0,9635. R bar kuadratnya yaitu 0,9531 dan DF-nya adalah 7. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendeteksian multikolinearitas. Berikut adalah peringatan dari Menta yang berguna untuk diingat, yaitu yang pertama, multikolinearitas merupakan pertanyaan mengenai derajat dan bukan mengenai macam. Makna dari pembedaan bukanlah antara ada atau tidak adanya multikolinearitas, tetapi di antara berbagai derajatnya. Yang kedua, yaitu oleh karena multikolinearitas mengacu pada kondisi variabel penjelas yang diasumsikan bersifat tidak stokastik, hal ini merupakan ciri-ciri dari sampel dan bukan dari populasi. Pertimbangkan beberapa aturan tersebut, yaitu ada 7 aturan, yaitu yang pertama, nilai R kuadrat yang tinggi tetapi hanya sedikit rasio T yang signifikan. Yang kedua, korelasi berpasangan yang tinggi di antara regresor. Yang ketiga, pemeriksaan korelasi parsial. Yang keempat itu regresi penyongkong. Yang kelima itu eigen value dan indeks kondisi. Yang keenam yaitu toleransi dan variance inflating factor, dan yang ketujuh yaitu scatter plot.
Selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah perbaikan. Apakah yang dapat dilakukan jika multikolinialitas serius? Yaitu ada dua. Yang pertama, tidak melakukan apapun, dan yang kedua, prosedur aturan baku. Pada poin A, yaitu tidak melakukan apapun, yaitu pemikiran yang diekspresikan oleh Blanchard sebagai berikut, yaitu ketika murid melakukan regresi OLS pertamanya, masalah pertama yang biasanya mereka hadapi adalah multikolinialitas. Banyak dari mereka menyimpulkan bahwa ada salah pada OLS. Beberapa berakhir pada teknik-teknik baru dan seringkali kreatif dalam mengatasi masalah. Namun demikian, kita mengatakan pada mereka hal ini salah. Multikolinialitas adalah kehendak Tuhan, bukan masalah dengan OLS atau teknik statik pada umumnya. Yang B, yaitu prosedur aturan baku, yaitu ada 7 aturan. Yang pertama itu informasi dugaan sebelumnya. Yang kedua, mengombinasikan data cross-section dan data time series. Yang ketiga, mengeluarkan sebuah variabel dan bias spesifikasi. Yang keempat itu transformasi variabel. Yang kelima yaitu penambahan atau pengadaan data baru. Yang keenam, mengurangi kolinialitas pada regresi polinomial. Yang ketujuh yaitu metode lain dalam menanggulangi multikolinialitas. Yang selanjutnya kita bahas tentang apakah multikolinialitas benar-benar buruk? Mungkin tidak jika tujuannya hanya prediksi. Nah, telah dikatakan bahwa jika tujuan tunggal dari analisis regresi hanyalah prediksi atau forecast, maka multikolinialitas bukan permasalahan serius, karena semakin tinggi R kuadrat, maka semakin baik prediksinya. Namun demikian, hal tersebut bisa terjadi selama nilai-nilai dari variabel-variabel penjelas, di mana prediksi terhadap diinginkan mengikuti dependensi linier yang hampir tepat. Multikolinialitas yang serius akan menjadi masalah karena kita telah melihat bahwa hal itu membawa pada nilai standar error estimator yang besar. Nah, kapankah situasi semacam itu muncul? Seperti yang dikemukakan oleh Johnston, hal ini akan muncul jika koefisien individu secara numeris melebihi nilai yang sebenarnya, sehingga dampaknya masih timbul selain dari membuat nilai standar error menjadi besar, dan karena nilai yang sebenarnya yang sangat besar, meskipun hal estimasi masih signifikan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir kita akan bahas tentang pengembangan contoh dari data Longley. Dari data Longley, kita dapat menyimpulkan pada bab ini dengan menganalisis data yang dikumpulkan oleh Longley. Walaupun data awalnya dikumpulkan untuk mengukur akurasi perhitungan dari estimator kuadrat terkecil pada beberapa program komputer, data Longley telah menjadi ilustrasi yang kuat bagi beberapa masalah ekonometrika, termasuk multikolinialitas itu sendiri. Data direproduksi pada tabel 10.8. Data merupakan data time series untuk tahun 1947 sampai dengan 1962. Dan berkaitan dengan Y adalah jumlah pekerja dalam bentuk ribuan atau satuan ribuan. X1 sama dengan deflator harga implisit dari PDB. X2 adalah PNB dengan satuan jutaan dolar. X3 adalah jumlah pengangguran dalam satuan ribuan. X4 adalah jumlah orang dalam angkatan perang. X5 adalah populasi
institusional di atas 14 tahun, dan X6 adalah tahun setara dengan 1 untuk 1947, 2 untuk 1948, dan 16 untuk 1962. Nah, pada bab 10 ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, multikolinaritas mengacu pada situasi di mana terdapat hubungan linear yang hampir sempurna di antara variabel X. Yang kedua, konsekuensi dari multikolinaritas, dan jika terdapat kolinearitas sempurna di antara variabel X, maka koefisien regresi tidak dapat ditentukan oleh standar error, tidak dapat didefinisikan. Yang ketiga, walaupun tidak ada metode yang pasti dalam mendeteksi multikolinaritas, terdapat beberapa indikator penjelasnya. Yang keempat, deteksi multikolinaritas baru separuh jalan. Yang kelima, menjelaskan peran multikolinaritas dalam prediksi dan menunjukkan bahwa terkecuali struktur kolinaritas berkelanjutan pada sampel berikutnya. Yang keenam, walaupun kolinaritas telah mendapat banyak perhatian dari literatur, masalah yang sama pentingnya dalam penilaian empiris adalah mikronumerositas, kecilnya ukuran sampel. Nah, sekianlah presentasi saya mengenai bab 10 ini, atau penjelasan saya mengenai bab 10 ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kekurangan materi dan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know